Bab 049. Setelah puas menangis, Zahra perlahan melonggarkan pelukannya pada suaminya. Zahra membuka cadarnya dan melihat kedua bola mata suaminya yang juga melihatnya. "Apa kau jijik padaku, Mas Zaka?" tanya Zahra terdengar lirih. Aska mengusap air mata Zahra, "Kenapa aku harus jijik padamu? Jika aku jijik padamu, aku tidak akan kembali lagi denganmu, Zahra," jawab Aska menatap dalam bola mata istrinya. "Jika kau tidak jijik padaku, kenapa kau tidak pernah menyentuhku? Kenapa kau tidak pernah meminta hakmu? Kenapa, Mas? Apa salah jika aku beranggapan kalau Mas memang jijik padaku?" kata Zahra dengan air mata yang masih membasahi wajah cantiknya. "Tentu saja tidak, Zahra, pemikiranmu itu salah, sangat salah. Aku tidak mau menyentuhmu. Itu karena aku takut jika kau hamil dan tidak bisa menjaga kehamilanmu dengan benar. Aku takut jika kau kenapa-kenapa, Zahra. Dulu kau sangat ceroboh, aku tidak ingin jika nanti kehamilanmu akan mencelakaimu. Hanya itu saja yang aku takutkan, Zahra." Lembut Ustadz Aska berkata jujur pada istrinya. Karena itulah yang dia takuti sehingga dia tidak pernah menyentuh istrinya. Zahra menatap dalam bola mata suaminya, dia melihat jika suaminya itu sama sekali tidak berbohong dengan ucapannya. "Kalau begitu, ayo Mas, sentuh aku," kata Zahra menyuruh suaminya menjamahnya. Ustadz Aska terdiam mendengar permintaan istrinya. "Kenapa kau diam, Mas? Ayo, aku sudah berusia 22 tahun, Mas Zaka," kata Zahra sudah membuka zip gamisnya dan memperlihatkan punggung mulusnya. Dia tidak peduli lagi dengan harga dirinya, dia benar-benar sudah tidak tahan atas semua pemikiran orang-orang tentang dirinya. Zahra tahu jika suaminya juga pasti menganggapnya wanita yang sudah ternodai, dia ingin membuktikan pada suaminya jika dia masih suci, walaupun dengan cara dia memaksa suaminya untuk menyentuhnya dia tidak peduli lagi. Terlanjur dia tidak punya harga diri, pikir Zahra. "Zahra, kita bisa melakukannya setelah kau tenang, Zahra. Saat ini kau terlalu emosional, Zahra." Aska mencoba membujuk istrinya yang sudah tidak berpikiran sehat. "Sampai kapan? Sampai kau pergi lagi meninggalkan aku di sini? Ayo Mas Zaka, ku mohon sentuh aku," kata Zahra yang terus memaksa suaminya untuk menggaulinya. "Sampai kapan? Sampai kau pergi lagi meninggalkan aku di sini? Ayo Mas Zaka, ku mohon sentuh aku," kata Zahra yang terus memaksa suaminya untuk menggaulinya. Bola mata Zahra sudah membendung. "Zahra, tenangkan dirimu, Zahra," ujar Aska mencoba menenangkan perasaan istrinya. Bukan dia tidak ingin menggauli Zahra, tapi saat ini Zahra benar-benar dalam keadaan emosional. Zahra mengusap kasar air matanya, berdiri dan menarik kasar tangannya yang berada di pegangan suaminya, melangkah naik ke atas menuju kamar Danisa dan menguncinya dari dalam. Zahra membuka bajunya kemudian naik ke ranjang hanya memakai tantop dan seluar pendek seperti biasa dan kembali meneteskan air matanya. "Dari dulu aku sering menunggumu menyentuhku, tapi kau tidak pernah melakukannya," gumam Zahra masih terus menangis dan menarik selimut menutupi tubuhnya. "Zahra, buka pintunya, Zahra." Aska mengetuk pintu kamar Zahra, tapi Zahra sama sekali tidak membukanya. Dia kecewa karena suaminya tidak mau menyentuhnya. Ustadz Aska menarik nafas berat, dia sadar ini semua salahnya karena meninggalkan Zahra terlalu lama sehingga Zahra sering berpikiran jika dia akan meninggalkannya lagi. Dia juga melangkah ke kamarnya dan masuk ke dalam mengambil tasbih dan melangkah ke balkon kamar. Keesokan harinya Ustadz Aska kembali mengetuk pintu kamar Zahra untuk membangunkannya sholat subuh, tapi Zahra sama sekali tidak membuka pintu kamarnya. Waktu sudah menunjukkan pukul 6 pagi. Ustadz Aska turun ke dapur berniat membuat sarapan. Tiba di dapur sudah ada sarapan yang Zahra buat untuknya dengan satu nota kecil. Aska meraih nota itu dan membacanya. "Mas Zaka, aku izin berangkat ke kafeku, maaf tidak menunggu Mas untuk sarapan. Assalamualaikum." "Waalaikumsalam," lirih Ustadz Aska menjawab salam istrinya mendudukkan dirinya di kursi hadapan sarapan yang sudah Zahra siapkan untuknya.
Aska mulai mengambil sarapan di hadapannya dan memakannya. Aku merindui Zahra yang dulu. Zahra yang ceria, bukan Zahra yang saat ini. Aku lebih suka kau apa adanya Zahra, ujarnya sedih, karena dia merasa Zahra benar-benar asing baginya. Selesai sarapan Ustadz Aska berniat untuk ke rumah abinya, dia juga belum kembali bekerja seperti biasa karena dia baru tiba kemarin dari Kairo. Di kafe Zahra sibuk membuka kafenya dengan ditemani 3 orang pekerjanya. Kafe Zahra mulai ramai seperti biasanya. Saat sibuk mengelap meja seseorang menyapa Zahra, "Hai. Assalamualaikum," sapa seorang pria. Zahra mengalihkan pandangannya. Zahra tidak asing dengan laki-laki di hadapan itu. "Waalaikumsalam," jawab Zahra tersenyum tipis di balik cadarnya pada Amar. "Mau pesan apa tuan?" tanya Zahra. Amar tersenyum pada Zahra kemudian memesan yang dia inginkan. Amarlah yang menyapa Zahra pagi-pagi di kafenya. "Assalamualaikum Umi," salam Ustaz Aska pada uminya yang berada di dapur. "Waalaikumsalam. Zaka, kau sudah ketemu istrimu nak?" tanya Umi Fatimah. Aska mengangguk pelan dan melihat ke arah adiknya yang sudah tumbuh dewasa. "Kau sudah kuliah Nisa?" tanya Aska pada Danisa dan tersenyum lembut. Danisa mengembangkan senyumannya dan mengangguk, "Sudah Kak Zaka. Baru saja 1 minggu yang lalu Kak," jawab Danisa. "Kau kuliah di mana Dek?" "Di kampus kakak mengajar." Aska mengangguk menjawab adiknya. "Umi, Abi kemana?" tanya Ustadz Aska mencari abinya karena dia tidak melihat abinya di rumah. "Ke pondok Zaka, tahu kan kalau jam segini abimu udah di pondok," jawab Umi Fatimah. "Umi aku berangkat ke kampus dulu Umi," pamit Danisa pada uminya. "Ya sudah, hati-hati di jalan, jangan kencang-kencang bawa motornya," pesan Umi Fatimah pada putrinya, karena memang Danisa ke kampus hanya menggunakan motornya. "Iya Umi, aku mampir sebentar di kafe Kak Zahra Yami. Kirim salam sama kakmu." "Sip Umi," kata Danisa mencium punggung tangan Umi juga kakaknya. Danisa pun berangkat ke kampus, tapi dia mampir sebentar di kafe kakak iparnya sebelum ke kampus. Zaka juga pamit Umi, "Mau ke pondok Abi sebentar," pamit Zaka pada uminya. "Iya nak." Ustadz Aska menyalami uminya dan berangkat ke pondok Abi yang tidak jauh dari rumah abinya. Tiba di sana dia langsung melangkah masuk ke dalam. Samar-samar Aska mendengar para santriwati yang berbisik-bisik tentang istrinya. "Sayang banget ya Pak Ustadz Aska itu gantengnya pakai banget, bibir merahnya itu loh, bikin mabuk kepayan, tapi sayangnya dapat istri yang modelan kayak si Zahra itu," kata santriwati 1. "Ya benar, si Zahra itu dulu teladan banget di pondok ini, tapi tidak sangka dia hanya asteris yang bisa ditiduri siapa saja," sahut santriwati 2. "Is, apaan sih kalian? Tidak baik lo ngomongin istrinya Pak Ustadz," nimbrung santriwati 3. "Lah, emang itu kenyataannya. Fotonya Zahra kan udah tersebar luas bersama seorang pria yang tidur di hotel, semua juga lagi anget-angetnya membicarakan Zahra di pondok ini," kata mereka tanpa sadar Ustadz Aska sudah berdiri di belakang mereka. "Apa orang tua kalian mengantar kalian ke sini untuk bergosip di sini, dan apa ada yang diajarkan oleh kalian bersikap tidak sopan di pondok ini?" dingin Ustadz Aska menegur para santriwati yang membicarakan istrinya. Glek. Mereka bertiga menelan salivannya dengan susah payah. Maafkan kami Pak Ustadz," serentak mereka menunduk takut pada Ustadz Aska. Aska meninggalkan mereka dengan hati yang mulai terpancing emosi. Dia sangat geram dengan orang yang sudah menyebarkan foto-foto istrinya. Aska duduk di kursi yang ada di halaman pondok sambil memikirkan istrinya. Dia mulai sadar apa yang membuat keceriaan di wajah istrinya hilang tidak seperti dulu lagi. Pasti gara-gara beban yang dia tanggung selama ini, pikir Aska. Sore hari Zahra membantu para pekerjanya untuk menutup kafe miliknya. Tiba-tiba ada segerombolan mobil mendatangi kafe Zahra. Zahra hanya melihat sekilas kemudian kembali melanjutkan pekerjaannya.
dia tahu itu adalah geng mobil yang sering balapan dengannya tempo hari. "Hai Zahra, awal tutupnya sayang, ini masih sore loh," kata salah satu di antara mereka berenam. "Pergilah, kafe ini sudah mau tutup," kata Zahra tanpa takut sedikit pun pada mereka berenam. "Wow, ganasnya," ujar salah satu di antara mereka kemudian menarik ujung jilbab Zahra. Zahra kembali menarik jilbabnya dan mengabaikan mereka berenam. Kalian, kenapa kalian suka sekali mengganggu Kak Zahra?" kata gadis dari salah satu yang bekerja di kafe Zahra. "Kau diam anak kecil," sahut pria yang pernah Zahra tendang masa depannya. "Sepertinya masa depanmu masih berfungsi dengan baik, karena itu kau masih berani datang kemari," sindir Zahra sinis pada mereka berenam. "Ya kau benar Zahra," kata pria itu menolak dengan kasar tubuh Zahra. Zahra oleng ke belakang dan kembali menolak pria itu dengan keras. "Gila!" teriak Zahra geram pada mereka yang suka mengganggunya. "Kau benar, kami memang gila, menggilakan tubuhmu," sahut salah satunya ingin menarik cadar Zahra. "Tak!" Sebuah tangan kokoh menahan tangan pria yang ingin meraih cadar Zahra. Mereka semua melihat pada pria di hadapannya. "Pak dosen," gumam mereka bersamaan dengan wajah yang sudah pucat pasi. Mereka semua tahu bahwa itu dosen paling kiler di kampus jika memberikan tugas. Glek. Bersamaan mereka menelan salivanya. "Abislah kita," batin mereka berlima, karena yang ingin menarik cadar Zahra juga satu kampus dengan Zahra. Tapi dia juga mengenal Ustadz Aska yang sering diheboh-hebohkan karena dosen paling kiler jika memberi tugas tidak tanggung-tanggung. Aska menatap tajam pada kelima mahasiswanya juga pria di hadapannya. "Apa kalian tahu siapa wanita ini?" tegas Aska menatap mereka semua satu persatu yang sudah gemetaran. Aska melepas kasar tangan pria yang tadi ingin menarik cadar istrinya. "Ini istriku." Glek. "Zahra istri Pak dosen kiler, matilah, bagaimana jika dia tahu tahun ini aku belum lulus, tamatlah riwayatku," batin kelima mahasiswa Ustadz Aska. "Maafkan kami Pak dosen, kami tidak tahu jika Zahra istri Bapak," ujar mereka. "Jadi jika Zahra bukan istri saya, kalian mau sewenang-wenangnya?" Aska semakin menajamkan netranya pada mereka. Mereka semakin gemetaran tidak tahu mau berkata apa lagi. "Pergi dari sini, jika saya melihat kalian mengganggu istri saya lagi. Jangan salahkan saya jika saya bertindak kasar pada kalian, mengerti?" "Mengerti Pak," serentak mereka berbondong-bondong melarikan diri seperti melihat hantu. Aska melihat pada istrinya yang mengacuhkannya. "Apa mereka sering mengganggumu?" tanya Ustadz Aska tapi tidak dijawab oleh Zahra. Zahra masih sakit hati pada suaminya soal semalam. Aska membantu istrinya menutup kafenya walaupun Zahra mengacuhkannya. Setelah siap menutup kafe mereka pulang sama-sama membawa mobil mereka masing-masing. Tiba di rumah, Zahra langsung naik ke kamar suaminya untuk membersihkan tubuhnya, karena pakaiannya berada di kamar suaminya. Setelah membersihkan tubuhnya Zahra memakai seluar jogger panjang dan kaos yang sedikit besar mengikat asal rambut panjangnya yang berwarna hitam, bukan lagi berwarna keemasan seperti sebelumnya. Zahra tidak lagi berpenampilan terbuka seperti 2 tahun lalu. Sementara menunggu sholat Zahra melangkah turun ke bawah dapur untuk melihat apa ada yang bisa dimasak, siapa tahu saja Bibi Ina ada menyimpan makanan di kulkas, pikir Zahra. Di anak tangga Zahra berpapasan dengan suaminya yang baru ingin naik ke atas. Aska terpesona melihat istrinya yang sangat cantik dan alami dengan rambut yang berwarna hitam. Ini pertama kali dia melihat rambut sebenar istrinya. Zahra cuek saja pada suaminya, dia benar-benar mengabaikan suaminya karena sakit hati pada Ustadz Aska yang tidak mau menyentuhnya. Tiba di dapur Zahra membuka kulkas ternyata kulkas itu sudah penuh. Tadi Aska dari belanja bahan makanan, setelah itu dia juga sudah menyusun dengan rapi semua barang-barang di dapur. Zahra mengeluarkan beberapa bahan yang ingin dia masak dan memotong sayur-sayuran dengan lincah.
Tanpa dia sadari suaminya berada di mulut pintu dapur melihatnya yang sangat lincah di dapur. Dia sudah bisa masak sendiri ternyata. Batin Aska tersenyum melihat istrinya. Di lain tempat terlihat seorang wanita yang berbaring di berangkar rumah sakit dengan dilengkapi alat-alat medis pada tubuhnya. Perlahan wanita itu menggerakkan jari-jarinya setelah koma selama 1 tahun. Perlahan mulai membuka bola matanya dengan lemah, samar-samar melihat ruangan di mana dia berada saat ini. Dia ingin menggerakkan kakinya, tapi sedikit pun dia tidak merasakan apa-apa pada tubuh bawahnya. "Sisil sayang, kau sudah sadar nak," kata Mama Sisil dan langsung memanggil dokter. Sisil ingin bersuara tapi dia juga tidak bisa mengeluarkan suaranya. Dokter langsung memeriksa tubuh Sisil yang sudah terbaring koma selama 1 tahun. Sisil mulai menyadari jika ternyata tubuh bawahnya tidak bisa dia gerakkan akibat kecelakaan yang menimpanya 1 tahun silam. Sisil mulai menjatuhkan air matanya dengan lemah tanpa suara, karena suara Sisil tidak bisa dia keluarkan, mendapati jika sebahagian tubuh bawahnya sudah tidak berfungsi. Sisil semakin mengencangkan tangisnya tapi tetap saja suaranya tidak bisa dia keluarkan. Sisil tiba-tiba teringat dengan kandungannya yang saat kecelakaan masih berusia 9 bulan. "Tenangkan diri Anda, jangan terlalu banyak berpikir dulu," kata dokter mencoba membujuk Sisil yang terlihat sangat shock atas yang menimpa dirinya. Mama Sisil menggenggam pergelangan tangan putrinya dengan air mata yang terus mengalir. Dia sangat menyesal karena selama ini sudah mengabaikan putri satu-satunya. Dia terlalu sibuk mengejar karirnya sampai terlupa memberikan waktu untuk putrinya. "Tenang sayang, anakmu baik-baik saja, dia bersama dengan papanya. Suamimu baru saja pulang, besok dia pasti datang kemari lagi nak, sekarang sudah malam nak, kasihan dengan anakmu juga jika ditinggal." Mama Sisil memberitahukan pada putrinya tentang anaknya agar dia bisa sedikit tenang. Benar, Sisil menjadi sedikit lebih tenang, walaupun dia bingung karena mamanya mengatakan, "Suamimu," tapi dia juga tidak bisa bertanya apa maksud mamanya, karena yang dia tahu jika dia belum menikah. Sisil juga tidak tahu siapa suaminya yang dimaksud mamanya barusan. Kembali bayang-bayang 2 tahun lalu berputar di kepalanya di mana dia dengan kejinya telah menjebak sahabatnya sendiri. Sisil kembali menangis histeris dan meronta-ronta. Dokter terpaksa memberi suntikan obat penenang pada Sisil. Sebelum Sisil kehilangan kesadarannya, dia mengatakan 3 kalimat dalam hatinya. "Maafkan aku Zahra." Batin Sisil dan akhirnya tidak sadarkan diri saat obat yang sudah mulai bekerja dalam tubuhnya. Di rumah Ustadz Aska, Zahra sedang mencuci piring setelah selesai makan bersama dengan suaminya. Zahra masih tetap diam, tidak pernah mengeluarkan sepatah kata pun meski suaminya mengajaknya bicara. Selesai mencuci piring, Zahra langsung naik ke atas menuju kamar suaminya mengambil air wudhu dan bersiap-siap untuk sholat bersama suaminya yang sudah siap sambil menunggu azan. Aska melirik pada istrinya yang tetap diam dan tidak mau melihat ke arahnya dari semalam sampai malam harinya lagi. Zahra malah sengaja mengambil Al-Quran dan membacanya sambil menunggu azan agar dia bisa menghindari suaminya. Ustadz Aska menarik tipis kedua sudut bibirnya membentuk sebuah senyuman di wajahnya saat melihat Zahra yang benar-benar mendiaminya. Tidak berapa lama azan berkumandang, Ustadz Aska dan Zahra sholat berjamaah. Selesai sholat, Zahra tetap mencium punggung tangan suaminya dan membaca Al-Quran sebentar. Setelah selesai membaca Al-Quran, Zahra membuka mukenanya dan kembali ke kamar sebelah. Dia malas tidur bersama suaminya. Aska hanya diam melihat istrinya keluar dari kamar menuju kamar Danisa. Seperti biasa, Zahra membuka pakaiannya dan tidur hanya menggunakan tantop serta seluar pendek yang ketat. Itu sudah menjadi kebiasaannya yang tidak bisa dia ubah. Zahra menutup tubuhnya dengan selimut dan mulai menutup kedua bola matanya. Sebelum Zahra benar-benar lelap, tiba-tiba sebuah tangan kokoh memeluknya dari arah belakang.